Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabarnya bagaimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali walaupun dalam pembelajaran daring. Baiklah, mari kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan hari ini. Silakan Mbak Cinta untuk memimpin doa. Silakan Mbak Citra. Mari teman-teman kita berdoa bersama Menteri Agama dan Ya, tadi Bu Guru sudah mengabsen dan di grup WA ya, dan sudah masuk semua. Terus ini yang di Zoom, kira-kira siapa yang belum masuk ya? Oh, Mas Kevin sudah masuk. Oh, Mas Naufal belum masuk. Nanti silahkan menyusul ya. Bu Guru akan share screen dulu. Di masa pandemi ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama harus selalu cuci tangan memakai sabun. Lalu menggunakan masker. Menjaga jarak aman dengan orang-orang. Lalu dilarang berkerumun. Selalu cek suhu tubuh dan selalu menggunakan desinfektan secara berkala. Ayo kita bersama untuk meningkatkan jiwa patriotisme kita. Kita satu bangsa. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, ayo kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK dulu yuk, bareng ya. 1, 2, 3. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, Bu Guru mau tanya, apakah di rumahmu ada sampah? Ada sampah apa tidak? Sampahnya apa? Apa saja sampahnya? Apa saja? Sampahnya apa saja? Apa saja Mas Rai sampahnya? ini sampahnya sampah apa, Pak? Sampahnya apa saja? Ayo. Apa kecinta sampahnya? Sampah. Lalu apa lagi? Apa? Apalagi kecinta? Dan sampah Oh, Fatul, apa sampahnya di rumah? Botol. Nah, hari ini kita akan belajar berbagai pekerjaan subtematika pembelajaran kita. Coba jangan goyang-goyang, perhatikan Bu Guru, jangan goyang-goyang. Tujuan pembelajaran hari ini, coba dilihat, dilihat. Ini. Yang pertama, menuliskan dan menilai pendapat tentang isi buku sastra atau secara lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua, menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah ke dalam bentuk pembelajaran. Kalau yang tidak disuruh jangan ikut membaca dulu, diam dulu. Yang ketiga, menyusun contoh kegiatan pemanfaatan sampah. Lalu yang keempat, membuat produk hasil pengolahan dan pemanfaatan sampah. Nah, materinya, pendapat tentang isi buku, yaitu unsur intrinsik dari sebuah cerita atau dongeng.
Itu jangan berisik, Mas. Coba jangan berisik, itu suaranya siapa? Yang kedua, hal-hal baik yang ada pada dongeng. Yang ketiga, pengolahan dan pemanfaatan sampah. Yang di belakang jangan berisik, yang di belakang jangan berisik. Nah, ini ya. Apakah kalian pernah mendengarkan dongeng? Pernah apa tidak? Pernah membaca atau mendengar dongeng? Pernah. Ini ada dongeng, judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Perhatikan buku, jangan lihatnya jangan ke samping. Lihatnya jangan ke samping, lihatnya ke sini. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Ya. Nanti kalian bisa baca di Google Classroom bahan ajarnya. Siapa yang berisik ya? Itu berisik sekali di belakang. Suara apa? Sila suaranya berisik sekali, Sila. Nah, coba silahkan amati video ini. Perhatikan. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus. Nah, nanti videonya dan bacaannya bisa dilihat di Google Classroom. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bu Guru mau menjelaskan tentang unsur intrinsik cerita. Yang pertama adalah satu tema. Tema yaitu ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Kemudian yang kedua, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Yang ketiga, alur. Alur adalah merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang keempat, latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian dalam cerita. Kemudian yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, nih, perhatikan Bu Guru, sebelum kalian nanti mengerjakan LKPD, masa kita memperhatikan Bu Guru? Mas Faiz, perhatikan Bu Guru sini. Perhatikan ke sini. Perhatikan sini ya, Mas Faiz, perhatikan. Nih, nanti kita akan memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Nih, untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, yang pertama adalah kita harus membaca dengan seksama jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nanti kalian nilai tokoh cerita dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Nah, kalian sekarang nanti berdiskusi selama 30 menit ya. Sudah dibagi kelompoknya ya. Kalian akan mengerjakan LKPD 1, yaitu pendapat tentang isi dongeng. Dan menulis hal-hal yang baik dalam cerita. Ya, silakan berdiskusi. Baiklah, sekarang silakan dibaca Mbak Cinta. Kelompoknya Mbak Cinta silakan dibaca pendapat tentang dongeng LKPD 1. Silakan. Silakan Mbak Cinta. Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus dan ikan hiu. Tupai suka menolong ikan gabus. Tidak peduli dengan Tupai suka menolong ikan gabus. Tidak peduli dengan orang
lain. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita, ikan gabus sakit dan tidak mau makan. Kemudian tupai menolongnya untuk mencarikan makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Akhir cerita, tupai berhasil mendapatkan hati ikan gabus, bisa kembali sehat setelah memakannya. Tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hal-hal yang baik apa saja? Hal-hal yang baik dalam cerita coba dibaca. Mbak Sinta. Hal baik yang bisa diambil dari harus saling Baiklah ya, bagus sekali ya. Coba yang lain, coba bagus sekali ya jawaban Mbak Cinta ya, bagus sekali ya. Kalian semuanya pintar. Baiklah, dengarkan nanti foto LKPD-nya dikirim ke Bu Guru sebelum jam 3 ya. Nah sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu video pengolahan sampah. Nih, perhatikan semua anak-anak. Ini ada contoh video. Perhatikan pengolahan sampah. Ini apa saja ya? Kira-kira sampahnya apa saja, Mbak Eka? Sampahnya itu apa saja? Mbak Sila, apa saja itu? Kalau ditanya jangan diam saja. Mbak Fatul, apa ya? Jadi kita atau dua akhir sampai ke prosesnya minggu. Surabaya itu 1 bulan sekali atau Ini ada botol mungkin ada pemerintah banyak sekali. Ini mau didaur ulang. di sini salah satunya itu Sekarang nih memanfaatkan barang bekas menjadi suatu yang bernilai, merupakan pekerjaan yang mulia. Selain dapat mendatangkan uang, juga menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk kehidupan. Nah nih, perhatikan cara mengolah sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah mengurangi pemakaiannya. Ya, dikenal dengan reduce atau mengurangi. Contohnya, kalian membawa air minum dalam botol air minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse, memakai kembali. Contohnya, memakai kaleng bekas cat untuk dijadikan pokok tanaman. Coba yang di belakang jangan bicara terus. Perhatikan yang di belakang, jangan bicara, jangan tengok kanan kiri, lihatnya ke sini. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendaur ulang, yaitu dengan cara recycle atau mendaur ulang. Ini contohnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, lalu membuat prakarya dari bahan bekas. Yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Contohnya, kalian bisa memakai sapu tangan daripada tisu. Karena sapu tangan dapat dicuci kembali. Nah, nih beberapa manfaat yang kamu peroleh saat mendaur ulang sampah. Yang pertama, mengurangi pencemaran akibat sampah, menghemat energi dan menjaga sumber daya alam. Ketika timbulnya penyakit di sekitar kita, menghemat pengeluaran, menambah penghasilan. Nah, nanti kalian berdiskusi kembali ya. Sila tuh jangan tengok kanan kiri ya, Sila ya. Kita berdiskusi kembali, mengerjakan LKPD 2, yaitu membuat peta pikiran pengolah sampah berdasarkan bacaan tadi ya, dan ajar tadi. Kalian berdiskusi bersama kelompok kalian nanti selama 30 menit. Nah, ini sekalian LKPD 3, kalian menulis sebanyak-banyaknya kegiatan pemanfaatan sampah. Nah, kalian berdiskusi di WA ya, lalu kita kembali ke Zoom. Ayo silahkan Mbak Sila dibaca.
Mbak Sila dibaca yang ini, yang LKPD 2. Mengolah sampah. Coba dibaca LKPD-nya mana? LKPD-nya mana? Silakan dibaca. Atau Mas Faiz saja, Mas Faiz. Perwakilan dari kelompok Mas Faiz dibaca. Yang mengolah sampah. Ayo Mas Faiz. Yang pertama apa Mas Faiz? Ayo nanti kita langsung ini. Tuh. Kalau nggak cepat ini nanti mati. Cara yang pertama kita bisa mengurangi pemakaiannya itu dengan nama mengurangi. Lalu yang kedua, kurangi. betul ya? Yang kedua, Semakin banyak yang pertama juga cara yang kedua kita bisa memakai kembali kembali mungkin pilihan barang-barang yang ya berarti kembali yang pertama itu dari pemakaian barang-barang yang bisa dipakai. Windu HP-nya jangan keras-keras Windu. Ya, ada reuse, ada recycle, ada lagi replace. Ya sudah. Nah, sekarang coba Mbak Fatul baca LKPD. Ya, perwakilan dari kelompok Mbak Fatul. LKPD 3-nya dibaca. Tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan pemakaman sampah. Silakan Mbak Fatul. Mbak Fatul. Kemarin akibatem Mbak Win. energi dan menjaga sumber daya alam. Lalu apalagi? Mbak Windu jangan ada suaranya ya Mbak Windu. Apa? Fatul. Sekitar kita pengetahuan dan Rafli mana coba? Ya, bagus sekali ya. Kalian luar biasa ya. Sekarang Mas Rafli coba. Mas Rafli bacakan. Kelompoknya Rafli. Bacakannya LKPD 3. Mas Rafli. LKPD 3 dibaca. Ayo cepat Mas. Tuh, kalau nggak cepat. Gimana sih Mas Rafli ini ya? Oh ya, sekarang Mas Faisal aja. Mas Faisal. Dibaca Mas Faisal. LKPD 3. Kegiatan memanfaatkan sampah. Menggunakan plastik untuk Bagus ya. Lalu apa lagi? potongan kain untuk membuat tempat pensil. Ya, bagus. Ya, apa lagi? Menggunakan bekas untuk membuat topeng. 4. Menggunakan kulit jeruk untuk mencuci. Nah, bagus sekali ya. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk Mas
Pais, coba tepuk tangan. Cepat sekali ya. Kalian semuanya luar biasa. Nah, sekarang nanti kalian akan membuat tempat alat tulis dari botol bekas. Ini bahannya ada botol air mineral, kertas buffalo, kertas origami, lem, dan gunting. Nah, ini nanti kalian amati video pembuatannya ya. Ini perhatikan semuanya. Tadi kepencet. Nih, misalnya ada botol bekas, ada kertas buffalo, ada lem. Nih, kertasnya dipotong. Membentuk seperti telinga ya. Seperti telinga ya. Lalu ditempel-tempel. Dalamnya jangan lupa itu botol bekas. Nah, tempel, mata. Sudah mau jadi. Nah, ini bisa jadi. Nah, sekarang nanti kalian selama 1 jam membuat di LKPD 4 ya. Kalian bisa berdiskusi berkelompok bersama kelompok kalian. Nah, setelah berdiskusi, coba lihat mana, perlihatkan semuanya. Tempat pensilnya diperlihatkan ke guru semua, coba. Perlihatkan semuanya. Lihat kamera. Coba dekat kamera. Didekatkan ke kamera. Coba iya, nanti fotonya dikirim ke grup kita. Bagus sekali ya. Bagus sekali, luar biasa semuanya. Terima kasih. Nanti kirim di grup WA. Nah, coba Bu Guru mau tanya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Coba, Mbak Tasya. Hari ini belajar apa saja, Mbak Tasya? Apa saja ya? Apa saja? Eka, Mbak Eka, belajar apa saja? Belajar apa saja tadi? Apa yang telah Dongeng. Lalu jawab ya, coba Mbak Cinta belajar apa lagi? Jawab tadi. Nanti mati kalau lama-lama. Apalagi? Pengolahan sampah. Lalu membuat apa itu ya? Tadi membuat apa? Empat pensil dari apa? Dari apa? Dari botol bekas. Nah, coba yang kalian sukai dari pembelajaran ini tadi apa? Yang paling kalian suka? Yang paling kalian suka apa? Apa yang kalian suka tadi? Yang paling kalian suka apa tadi? Apa tadi? Nah, yang kalian suka tadi membaca dongeng. Nah, coba siapa yang belum paham? Yang masih bingung apa? Materi apa? Materi yang mana? Oh, sudah paham semua. Nah, ini kita akan membuat ringkasan ya
tentang unsur intrinsik cerita, yaitu tema. Tema adalah ide pokok. Yang kedua apa ini? Coba dibaca. Baca Mas Faisal yang kedua. Mas Faisal? Tokoh. Apa lagi? Yang ketiga apa? Dibaca, Mbak Fatul. Alur, jalan cerita. Itu ide dasar, ide pokok atau gagasan yang dibuat Ya. tokoh adalah belakang udara Ya. keseluruhan cerita dalam berlaku dalam sebuah cerita. Dalam tempat. Ya. Sekarang yang ini. Adalah pada waktu amanat yaitu Udah, stop. Sampaikan dan perbuatan Stop. Nah, sekarang nih dalam stop, berhenti. dari tokoh dalam Berhenti. Nah, ini memberikan pendapat nih ya. Dengan cara apa? Dibaca lagi Mas Faisal. Membaca dengan seksama jalan cerita. Lalu memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Baca yang ketiga. Memperhatikan lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nah, ini ada cara mengolah sampah. Yang pertama, 1 reduce, mengurangi. 3 reuse, memakai kembali. 3 recycle atau mendaur ulang. Yang keempat, replace atau mengganti. Nah, ini kegiatan yang bisa kamu lakukan dalam memanfaatkan sampah. Apa saja Mbak Cinta dibaca? Nomor 1, langsung nomor 1. 1. Menggunakan untuk pertanaman, 2. mengolah sampah organik jadi kompos, 3. membuat tempat pensil dari botol bekas. Ya sudah stop. 4. Stop. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang menilai tentang isi dongeng, lalu mengolah sampah, lalu membuat produk pengolahan sampah, lalu kegiatan sehari-hari yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan sampah. Nah, nanti kalian akan mengerjakan soal latihan atau evaluasi. Bu Guru akan kirim linknya ya di Google Form. Nah, sebelum itu, mari kita untuk menutup pelajaran hari ini, supaya pelajaran hari ini bermanfaat, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan Mbak Fatul untuk dipimpin, untuk memimpin doa, silahkan. Silahkan Mbak Fatul. Teman-teman untuk Silahkan. mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan. Ya, terima kasih Mbak Fatul. Baik anak-anak, besok kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila ya. Besok kita akan membuat peta pikiran tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Baiklah Bu Guru ucapkan terima kasih ya. Nanti selama 30 menit kalian mengerjakan soal evaluasi di Google Form. Bu Guru tutup dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.